Halo teman-teman, ketemu lagi. Hari ini saya jalan-jalan ke Desa Tamiajeng, Trawas, Mojokerto. Namun tidak melalui Masjid Cengho ataupun Cimory Lane. Tapi kali ini saya memilih jalan pintas melalui pabrik gudang garam, di mana jalan ini terkenal dengan keindahan panorama persawahannya. Oke sobat, ikuti terus video ini, jangan sampai di skip. Dan perkenalkan, saya pemetik madu. Assalamualaikum. Posisi kita ada di Raya Gempol dan sebelah depan adalah pertigaan menuju pabrik gudang garam. Oke, kita masuk. Nah, kita udah nyebrang. Kita lurus saja ya sampai ketemu dengan pintu masuk gudang garam. Biasanya saya kesini hari Sabtu dan banyak sekali truk-truk besar yang lewat. Karena sepanjang jalan ini banyak juga pabrik-pabrik yang didirikan di sekitar desa ini. Ini adalah pintu gerbang selamat datang Desa Sumber Suko. Dan sebentar lagi kita akan melewati pintu gerbang pabrik gudang garam. Dan sebelumnya kita melewati sebuah perkampungan. Diharap berhati-hati dan tidak terlalu kencang. Sebentar lagi kita bertemu dengan perempatan yang ada portal. Nah, di situ biasanya truk besar memberikan tips kepada pengatur lalu lintas di tengah jalan. Nah teman-teman, kita sedang melewati pintu gerbang PT Gudang Garam. Nah, sangat besar sekali perusahaan ini. Dan tetap kita ikuti saja jalan ini sampai kita bertemu dengan pertigaan. Nah, dari pertigaan itu kita belok ke kiri, yang nantinya kita akan berada di jalan besar tempat lalu layangnya kendaraan. Banyak sekali truk-truk besar yang melalui jalur ini. Terkadang truk-truk itu membawa bahan-bahan seperti pasir, batu, dan lain-lain.
Oke, di depan adalah pertigaannya. Kita belok kiri dan kita lurus membelah jalur PT Gudang Garam. Nah, kita sudah masuk ke jalur PT Gudang Garam, di mana jalan ini sangat lebar dan diapit oleh gedung-gedung bertingkat ya. Ini adalah semuanya adalah milik PT Gudang Garam. Nah, bisa dibayangkan betapa besarnya perusahaan ini ya teman-teman. Wow, besar sekali perusahaan ini ya. Panjang ini jalannya, tapi kanan kiri semuanya milik PT Gudang Garam. Jalanan di sini sangatlah mulus ya. Cocok untuk teman-teman yang mau belajar mobil dan kepingin suasananya tanjakan-tanjakan ya, di sini dicoba aja teman-teman. Tapi tetap harus ada instrukturnya. Mungkin kita bisa meminta kepada instruktur untuk diajak jalan ke sini. Di samping jalannya yang lebar, tidak banyak anak kecil, namun tanjakannya lumayan panjang. Jadi diharapkan setelah belajar di sini bisa jadi kita jauh lebih mahir untuk menghadapi medan-medan sulit berikutnya. Setelah dari jalur PT Gudang Garam, kita mau memasuki jalanan yang berpaving. Kurang tahu ini milik desa atau apa. Yang jelas ini masih digunakan oleh truk-truk besar. Nah, seperti di depan terlihat adalah truk-truk pengangkut sertu atau batu. Oke, kita belok ke kanan dan jalannya naik. Perhatikan teman-teman untuk mengatur gigi kendaraannya ya. Nah, di sini jalannya kecil. Kita tidak bisa sembarangan untuk kencang-kencang. Kita hormati warga di sini. Namun jangan khawatir yang bawa mobil. Saya juga sering bawa mobil ke sini, masih bisa berpapasan dengan 2 buah mobil. Jadi sangat aman sekali sebenarnya. Yang penting kita konsentrasi karena tanjakannya ini sangat panjang, lumayan jejer istilahnya ya. Cuma kalau kita tidak siap, maka bisa jadi kita mundur. Nah, sebentar lagi kita melewati alas, sedikit alas yang kalau malam tidak ada listrik dan gelap gulita. Tapi saya sering sekali malam-malam juga lewat sini. Oke, kita sudah masuk ke jalan yang agak besar. Ini adalah alas kecil yang harus kita lewati. Di sini tidak ada listrik, namun jalanannya sudah beton dan tidak licin. Saya pernah beberapa kali malam-malam lewat sini, keadaannya sangat gelap dan hujan. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Kemungkinan karena jalannya juga tidak licin, jadi kita bisa santai untuk mengendarai kendaraan kita ya. Apabila kita mau ke Trawas tapi tidak melewati jalur ini, tentu kita akan melewati Masjid Cengho, kemudian naik lagi ke atas, kita ketemu dengan Cimory Lane, dan setelah ketemu Cimory Lane, kita akan menemukan jalan yang menikuk tapi menanjak tajam. Nah, ini yang sering kita takutkan di sini. Banyak sekali kecelakaan di sana. Mereka menyebutnya adalah jurang ampel. Nah, di situ biasanya ada petugas yang berjaga. Kalau nggak ada, akan lebih sulit lagi. Jadi teman-teman
jalur ini bisa kita jadikan sebagai jalur alternatif menuju Trawas Mojokerto. Ya teman-teman, di akhir dari alas ini terdapat banyak sekali warung-warung pinggir jalan, dan seperti kita lihat kanan kiri banyak sekali pedagang. Oh, ini adalah hari Minggu di mana ada pasar dadakan di daerah sini. Dapat kita lihat banyak sekali pedagang-pedagang dari kiri jalan maupun di kanan jalan. Di ujung itu adalah spot yang paling indah jika kita melalui jalur ini, karena pemandangannya begitu indah sehingga banyak para pengendara yang berhenti sekedar untuk berfoto-foto ataupun membuat video. Oke, kita berhenti sebentar. Kita coba untuk mengambil video di spot ini. Masya Allah, indahnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Jalannya sangat mulus sekali teman-teman. Sampai jalanan aspal ini habis, kita masuk lagi ke perkampungan namanya Desa Guci. Dan ini adalah pintu gerbang Desa Guci. Oke, sebentar lagi kita bertemu dengan pertigaan. Lalu kita pilih jalur belok ke kanan. Sementara saya berhenti dulu untuk tarik tempat yang agak teduh karena saya mau mengambil gambar. Oke, kita sudah jalan lagi. Nah, ini juga perkampungan ya. Perkampungan di sini sangat tenang sekali sepertinya, karena tidak begitu banyak lalu lalang kendaraan ataupun lalu lalang dari warga situ sendiri. Nah, di sini pemandangan sudah mulai bagus lagi karena di depan banyak sekali sawah terasiring yang dapat kita nikmati pemandangannya.
Seperti kita lihat di depan, banyak sekali para biker yang menuju ke sini hanya untuk menikmati sensasinya bersepeda di pegunungan. Nah ini teman-teman, jalanan sudah mulai menanjak dan sebentar lagi kita akan bisa melihat jalan yang menurun tajam ke bawah. Nah ini turunannya teman-teman, sangat tajam sekali, tapi tidak terlalu berbahaya seperti di jurang Ampel. Sangat-sangat miring sekali. Oke, kita lanjut lagi ya. Pemandangannya bagus sekali teman-teman. Nah kita sudah nemu pertigaan lagi, kita pilih ke kanan, karena kalau kita ke kiri kita akan balik lagi ke Raya Gempol. Nah kita lurus saja teman-teman, tinggal kita menguasai medannya karena jalannya tajam, kadang turun kadang naik. Inilah pemandangannya teman-teman, kanan kiri sawah, kebun, jalanan sepi. Pokoknya tempat ini sangat recommended sekali.
Di sebelah kiri adalah lapak-lapak pedagang. Kita bisa berhenti di sini untuk sekedar melepaskan lelah, teman-teman. Tempatnya sangat enak sekali, sejuk, dan saya biasanya berhenti juga di sekitaran warung-warung ini untuk menikmati suasana. Kita bisa ngopi, pesan mie instan, atau kadang ada durian di sini. Ya teman-teman, ini adalah perkampungan yang nama desanya adalah Sukoreno. Di depan saya ada jembatan, yang sebelah kanannya adalah menuju Desa Bantal, salah satu desa wisata yang ada di Trawas. Tapi hari ini kita tetap lurus saja karena tujuan kita adalah ke Desa Tamiajeng, Trawas. Sepanjang perjalanan, panoramanya begitu indah. Tak terasa pula, kita sudah memasuki daerah Trawas. Nah, di depan ada perempatan. Jika kita pilih ke kanan, maka kita ke Desa Tamiajeng. Tapi kita coba lurus saja. Kita mau ke Desa Ketapang Rame.
Nah, oke teman-teman, kita sudah sampai di Desa Ketapang Rami. Oke, ikuti terus video-video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.